Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Berantaka. Di sini saya akan memberikan materi tentang kenegaraan dari kelompok kami, yaitu kelompok 7. Berikut ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Carlos Evandro Huta Barat, yang kedua ada Ahmad Gibran Atsilah, yang ketiga ada saya sendiri, yang keempat ada Atar, yang kelima ada Nashwa, yang keenam ada Syafiq, yang ketujuh ada Akbar. Pengertian kenegaraan. Kenegaraan adalah seluk-beluk negara atau yang berkenaan dengan negara. Kenegaraan ruang lingkungannya, pemerintahan dan struktur yang berkaitan dan membentuk suatu negara yang jujur terdapat di sebuah bangsa di dalamnya. Pengertian negara. Negara menurut Aristoteles ialah persekutuan dari keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Yang kedua dari Jean Bodin, persekutuan keluarga-keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat. Yang ketiga dari Hugo Grotius, menurutnya negara ialah suatu persekutuan yang sempurna dari orang-orang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum. Selanjutnya ada teori asal-usul negara. Yang pertama ada teori hakikat manusia atau Socrates pada zaman Yunani kuno. Yang kedua ada teori rasio manusia atau Cicero pada zaman Romawi kuno. Yang ketiga ada teori ketuhanan atau Thomas Aquinas pada abad pertengahan. Yang keempat ada teori kedaulatan atau Jean Bodin. Yang kelima ada teori hukum alam atau Thomas Hobbes pada Homo homini lupus. Yang keenam ada kekuatan atau kekuasaan atau Karl Marx. Yang ketujuh ada teori positif atau Hans Kelsen menggunakan sistem hukum. Yang kedelapan ada teori modern atau Karl Barth, yaitu menggunakan fakta, keadaan, tempat, dan waktu tertentu. Pertama, eksatologi dan spekulatif. Tujuan negara dihubungkan dengan tujuan akhir hidup manusia. Yang kedua, mitologi dan empires atau kenegaraan. Yang pertama, power orientation Machiavellian, dan yang kedua, power and probability atau unit dan oligarchy. Yang ketiga, liberty and equity Immanuel Kant, dan yang keempat, wealth and happiness socialism kapitalisme. Dan yang materi kedua adalah tipe negara. Diklasifikasikan dalam 5 tipe negara. Yang pertama, tipe negara Timur kuno. Yang kedua, tipe negara Yunani kuno. Yang ketiga, tipe negara Romawi kuno. Dan yang keempat, tipe negara abad pertengahan. Dan yang terakhir, tipe negara modern. Negara Timur kuno, ciri-ciri pokok. 1. Negara didasarkan pada paham keagamaan, religion. 2. Kekuasaan absolut dan despotisme, lalim, pemerintahan oleh raja-raja yang berkuasa mutlak dan sewenang-wenang. The king can do not wrong. Negara-negara barat, raja bertanggung jawab keburukan dan kebaikan masyarakatnya. Theocracy and absolute. Negara Yunani kuno. 1. Negara kota, polis, city, state and state dan demokrasi langsung. 2. Manusia adalah zoopolitikon, status aktif terlibat dalam urusan pemerintahan. 3. Setiap warga memenuhi tugas kenegaraan masyarakat negara, juga memenuhi tugas keagamaan masyarakat agama. 3. Penguasa atau pemerintah harus dari kalangan orang-orang pintar, aristokrasi. Negara Romawi kuno. Fase sejarah Romawi kuno ada 4, yaitu fase kerajaan, fase republik, fase prinsipat, dan fase dominat. Fase kerajaan dan republik. Ajaran-ajaran Yunani, kerajaan atau Sparta, republik atau Athena, city-state. Demokrasi tidak mungkin terjadi. Rakyat harus menyerahkan kekuasaannya kepada kaisar atau kaisarismus berdasarkan kepercayaan rakyat kepada kaisar melalui perjanjian atau lex regia. Fase prinsipat dan dominat atau Ulpianus. Kaisar sama dengan absolut dan berkuasa penuh. Negara abad pertengahan. Yang pertama, lanjutan dari tipe negara Romawi kuno. Yang kedua,
teori hukum perdata atau dasar-dasar dalam bernegara, paham dualisme atau hak raja, dan hak rakyat atau regnum. Yang ketiga, teori patrimonial atau feodalisme, kekuasaan berdasarkan hak milik. Yang keempat yaitu teori teokratis atau perlawanan gereja dan teori sekularisme. Yang terakhir, dua aliran. Yang pertama, kelanjutan absolutisme Romawi kuno. Yang kedua, kedaulatan rakyat. Negara modern. Yang pertama, tipe negara hukum atau kaum borjuis liberal, negara hukum yang demokratis. Yang kedua, demokrasi suatu bentuk politik bukan yuridis atau rousseau. Absolut demokrasi atau mayoritas absolut, minoritas tertindas. Hukum membatasi demokrasi. Yang ketiga, kekuasaan dari rakyat atau kedaulatan rakyat. Pemerintahan oleh rakyat, konstitusionalisme. Yang keempat, negara demokrasi, sistem dan lembaga perwakilan.